Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala bada'a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ikhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mabudu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini terdapat berkumpul di pondok pesantren Hafiz Syediki Adabi ini dalam rangka kajian iftar jama'i, taklim sebelum buka puasa bersama, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pada hari yang keempat ya, di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah puasa dan ibadah yang mengiringinya di bulan suci Ramadan kali ini, sekaligus kita dimampukan ya untuk dapat sampai akhir ya, dimampukan oleh Allah bisa menyelesaikan ya sekitar berapa hari, 24 apa 25 ya lagi, yaitu diperkirakan pada tanggal 1 April ya, atau 28 Maret itu Lebaran ya, sudah hari raya Idul Fitri. Hadirin Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan kali ini ya, setelah libur awal Ramadan, pondok kita baru masuk ya, masuk pertama ya setelah libur. Kajian pada sore hari ini kita akan coba mendalami bagaimana makom ya, makom atau tingkatan tahapan yang harus dilalui agar kita berhasil dalam mendekatkan diri kepada Allah sampai pada mencintai Allah ya, mengilmui tentang Allah, kemudian mencintai mahabbatullah. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa ada yang paling masyhur ya, walaupun nanti ada beberapa perbedaan pendapat. Kita coba kaji ya
secukupnya waktu, dan mungkin saja baru makom yang awal yang bisa kita kaji. Ada 7 makom agar seseorang atau kita itu bisa sampai kepada Allah pada posisi mahabbah dan ma'rifah. Ada 7 ya. Pertama, makom yang harus dilalui adalah taubat ya. Makom taubat. Ya, orang yang ingin sampai kepada Allah pertama harus melakukan taubat. Yang kedua, makom berikutnya adalah zuhud ya. Zahid orangnya, zuhud amalannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada juga namanya di sini sabar ya, bisobirin ya, orangnya namanya sobirin ya. Orang yang sabar ya. Sobir ya, sobir ini orang-orang, berarti jamak ya, banyak orang-orang yang sabar. Maksudnya itu supaya termasuk dari orang-orang yang sabar yang banyak itu, yaitu Abi Ahmad Sobirin ya, ya. Itu ternyata menjadi makom yang keberapa? Ketiga. Pertama taubat, kedua zuhud, yang ketiga sabar. Adapun yang keempat, makomnya adalah tawakal. Ya, setelah berusaha, berikhtiar, menyandarkan ya seluruh yang dia pikirkan atau beban-bebannya disandarkan, bertawakal kepada Allah. Itu yang keberapa? 4. Kemudian yang kelima, makom untuk sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, ridho ya. Raditu billahi robba. Itu menjadi makom yang kelima. Taubat, zuhud, sabar, tawakal, ridho. Kemudian yang keenam, makom mahabbatullah, mencintai Allah. Berat nih. Sehingga pada akhirnya makom yang terakhir yang kita kaji adalah ma'rifah. Bagaimana mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyhur ya pantunnya din, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf ya. Siapa yang mengenal Allah maka dia akan bisa mencintainya. Tentu saja ya. Sayang itu kan cinta, itu ekspresinya. Maka tidak ada jalan lain di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, yang penuh dengan kemuliaan ini, momentum terbaik ya kita untuk mendaki ya, pendakian ya, pendakian menuju puncak gitu ya, makom yang tertinggi. Maka awal ini kita harus mengilmui tentu saja makom yang pertama tadi. Coba bisa disebutkan urutannya yang 7 tadi, yang bisa menyebutkan ada hadiah susu. Ayo, ada 7 makom. Ya Zaid, 1 makom apa? Taubat. 2 zuhud. 3 sabar. Betul. 4 tawakal. 5 ridho. 6 mahabbah baru yang ke-7 ma'rifah nih ya. Pada kesempatan kali ini tentu kita urut ya, berarti kita akan mendalami yang pertama, makom pertama ya. Dan sekaligus para ulama ternyata banyak yang memerintahkan ya, menganjurkan ya, bahwa di awal Ramadan disambut dengan apa? Taubat ya. Ini masih termasuk awal ya, hari keempat. Karenanya coba kita
lebih khusyuk lagi, ya, lebih mendalam lagi bagaimana taubat, ya, itu apa taubat itu, dan kedudukan taubat sekaligus kalau memungkinkan, ya, waktunya cukup, itu syarat-syarat secara lengkap, ya. Taubat secara bahasa bermakna apa? Kamil, taubat artinya apa, Mil? Taubat bermakna apa? Inabah juga bermakna atau arti daripada taubat. Artinya kembali. Kembali dari mana ini? Atau menuju kemana? Ya. Tentu saja taubat kemudian dihubungkan dengan Allah, ya. Kita bertaubat kembali maknanya kepada Allah, sebab manusia ini asalnya dari Allah, dengan akalnya, dengan pengetahuannya, ya, dengan lemahnya dia dipimpin oleh hawa nafsu. Manusia itu menuhankan hawa nafsu atau menyimpang, berbelok-belok, yang akhirnya jauh dari Allah. Ketika jauh dari Allah ini, maka dalam syariat itu ada kewajiban yang namanya bertaubat. Balik lagi, artinya kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratun mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu idzatil takin. Taubat, ya, kembali kita kepada Allah. Kita kemudian berpikir betul, yaitu hak-hak Allah itu sudah kita tunaikan atau belum. Nah, kita bermuhasabah, ya, kita introspeksi, ya, introspeksi diri, apakah hak-hak Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah kita tunaikan semua, atau jangan-jangan fikri sebaliknya, malah kita berbuat apa? Masih maksiat, malah melanggar hukum-hukum Allah, ya. Ini kan perlu kita kemudian menghitung, ya, menghisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sahabat Umar, ya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk setiap hari, ya, dalam kitab Tazkiyatun Nafas itu untuk bahkan dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi memperintahkan orang, setiap muslim itu setiap hari itu muhasabah, ya. Kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, coba sebelum tidur itu menghitung-hitung hari ini, ya, sudah beramal soleh sebanyak apa, yang wajib tentu, ya. Kemudian bagaimana menambah yang sunnahnya, atau kemudian sudah menghindari, ya, atau sudah selamat, ya, dari melakukan dosa apa, maksiat apa. Alhasil, ya, menjadi sebuah kelaziman, ya, sebagai seorang muslim yang hanif, muslim yang taat, dia senantiasa bermuhasabah, ya, setiap hari, ya. Bisa jadi sebelum tidur dia sambil berbaring beristighfar, ya. Kemudian dia merencanakan, ya, boleh, ya, merencanakan, ya, itu juga ada perintahnya, planning. Gimana itu, ya ayyuhalladzina amanu, itu orang beriman, wal tanzur nafsu qaddamat lighad, ya. Kalau diterjemahkan ini sebelum tidur muhasabah dosa, ngecek, ya. Habis subuh, ya, itu kemudian merencanakan, ya, planning besok, ya. Kalau mungkin takut habis subuh langsung beraktivitas, bisa disatukan, ya. Ya 5-10 menit muhasabah apa yang sudah dilakukan hari ini, ya. Berikutnya kemudian membuat planning, ya. Membuat planning, karena itu bagian daripada produktivitas hidup sebagai seorang muslim, seorang yang betul-betul memaknai hidup ini anugerah, hidup waktu itu sangat berharga, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu, sehingga besok pagi itu sudah jelas agendanya apa yang akan dilakukan, ya.
Ridwanullah itu gambaran ya bagaimana takrif ya taubat. Bahkan secara khusus di Quran ada surat yang bernama Taubah, coba bermakna kembali ya. Yang dalam surat itu khusus ya, tidak diawali dengan membaca basmalah. Di situ banyak ya isinya itu tentang apa? Ujian berat ya. Jadi kita tidak memulainya dengan basmalah. Allah taubat ya, kita perlu ya mengilmui lagi ya, menyegarkan kembali bagaimana taubat itu ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ya, kita dapati Allah menerangkan pada ayat yang 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun. Allah menjelaskan pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu ya, tidaklah bermanfaat lagi iman. Nah ini tuh. Tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah, olehmu sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ridwanullah, maksud dari ayat ini, sebagian ayat-ayat Rabbmu dalam firman Allah di atas adalah terbitnya matahari ya. Tafsirnya apa? Terbitnya matahari dari arah barat. Berarti apa ini? Kiamat ya. Sebagaimana yang ditafsirkan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu taubatu tuqbalu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at tabi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kafan nasa al-amal. Nabi bersabda, senantiasa taubat diterima sampai kapan? Matahari terbit dari tempat terbenamnya dari arah barat ya, tatlu asy-syamsu min maghribiha. Jadi balik ya, terbitnya ya, dia terbit dari tempat terbenamnya dari barat. Maka jika dia terbit akan ditutup setiap hati. Apa? Hati ditutup ketika terjadi itu dari hidayah, sehingga yang ada hanya apa yang ada di dalam hatinya saja, dan cukuplah bagi manusia amalan. Artinya apa? Gak bisa lagi beramal kebaikan lagi. Ini menjadi dalil apa? Umum apa? Tobat batas ya, batas tidak bisa lagi bertobat manakala apa? Fikri kiamat ditandai dengan terbitnya matahari dari barat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa man taba qabla, menukil dari hadis Nabi ya, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min magharibiha taballahu alaihi. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang bertaubat ini sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka apa? Taballahu alaihi, taubatnya itu masih diterima.
Jadi menurut ada kisah yang masyhur itu kan, bagaimana seorang pendosa yang apa? Membunuh berapa? 99 orang coba, ya. Dan itu juga kisah itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu, ya. Apa? Pentingnya ilmu. Ketika dia preman besar ini merasa bersalah, dia ingin bertobat, kemudian menemui dia apa? Rohib, ya. Preman ini menemui ahli agama tapi bukan Islam, ya. Rohib, ya. Kemudian bertanya, "Ya Rohib, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa diterima taubatnya atau masih bisa bertobat?" Wah, Rohibnya ini kurang ilmu, ya. Kemudian apa? Malah marah. "Woi, enak amat. Sebanyak itu membunuhnya, sudah 99, enak aja mau tobat." Walhasil apa? Malah dia dibunuh sekalian, genap menjadi 100. Coba, 100 yang dibunuh karena dia jahil menjawab seperti itu. Padahal nih, taubat itu masih diterima. Ukurannya apa? Ya. Nah, inilah pentingnya ilmu, ya. Ilmu. Secara umum seperti itu, ya. Secara umum batas taubat tidak diterima itu kiamat. Adapun yang bersifat khusus, ya, adalah ke saat ini, ya, khusus saat kematian. Kamil mana Kamil? Kamil, kematian mendatangi kita atau seseorang, maka ketika kematian itu datang, taubat sudah tidak lagi berguna baginya. Iya, ya. Taubatnya sudah tidak lagi berguna kalau sudah mati. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana wala alladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Surat An-Nisa ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Nah, ini terang nih dari Quran, ya. Dasarnya bahwa taubat secara khusus, ya, terhenti batasnya kalau orang itu sudah meninggal, ya. Kemudian lanjut ayat ini, sesungguhnya saya bertaubat sekarang dan tidak pula diterima taubat orang-orang mati sedang mereka dalam kekafiran. Kalau sudah kandung, ya, mati tetap dalam keadaan kekufuran, tidak diterima taubatnya, ya. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan apa? A'tadna lahum adzaban alima. Jadi sudah meninggal dalam kekufuran, ya, atau kemusyrikan, tidak diterima lagi taubatnya. Dalam Allah juga ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubah al-abdi malam yughargir." Malam yughargir apa? Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya itu masih, atau ruhnya itu baru sampai apa? Belum sampai kerongkongan malam yughargir. Yughargir itu artinya kerongkongan yang maknanya dicabutnya nyawa itu. Siapa yang tahu bisa jelasin kemana arahnya itu? Dirasa-rasa itu di mana nyawa itu bisa begini? Apa dari ubun-ubun ke kaki, apa dari kaki ke atas? Kaki ke atas, ya. Yang mulai dia meregang nyawa nazah itu, dalam hadis itu, kemudian malakul maut mencabut nyawa,
yang diarahkan ke atas sehingga manusia itu apa? Umumnya matanya orang yang dicabut nyawanya itu ke atas, ya, yang ini ke atas sampai pada akhirnya lepas dia melihat malaikat yang membawa nyawanya. Maka batasannya apa tadi? Taubat itu kalau nyawanya sampai di kerongkongan situ. Dan bila menjumpai, siapa yang pernah menjumpai orang mati? Apa ini? Sakaratul maut. Ya, apa yang harus kita lakukan? Segera. Bukan kalau sudah mati nih. Ya, matanya tadi yang melotot mengikuti malakul maut yang membawa nyawanya mereka, nyawanya dia itu kita tutup. Sebab kalau tidak ditutup kaku. Nah, ini ada pelajaran fikih jenazah itu. Dia melotot ke atas, ya. Maka segera ditutup dan kemudian ini disedekapkan, ya, karena juga bisa kaku. Kemudian berikutnya dibuka bajunya, ditutup, ya. Badannya juga akan menjadi kaku, ya. Alhamdulillah, jelas ya, secara khusus taubat berakhir batasnya kapan? Kematian. Kapan itu? Ketika nyawa dicabut, batasnya malam yughargir itu sampai di tenggorokan. Alhamdulillah, apabila taubat itu telah terpenuhi seluruh syaratnya, baru ya diterima taubatan sebutannya nasuha, ya, makbulah, diterima. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah atau yang sudah dilakukan, ya, dari orang tersebut. Sekalipun tadi itu jumlahnya banyak, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Adakah orang yang merasa dirinya banyak sekali dosa dan memang betul dia kemudian ingin hijrah, ya, bertobat, merasa begitu sampai pada kondisi Abi pernah menjumpai itu dia betul-betul guncang mengarah kepada tai asu, putus asa dan mengarah kepada bunuh diri sebab dia merasa sangat-sangat kotor. Akhirnya gak yakin dosanya diampuni, tidak yakin taubatnya diterima. Ada begitu. Sampai harus saya terapi dan saya tegaskan. Sekarang percaya dengan penjelasan hukum agama tentang Allah Ghafurur Rahim atau tidak? Karena dia mau bunuh diri. Ya. Sebab merasa dirinya sangat banyak dosa. Maka ayat ini surat Az-Zumar ini menjadi ayat yang paling indah sebetulnya, ya. Kenapa demikian? Ayat ini memberikan kabar gembira. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, hamba-hambaku yang togho. Asrafu ini bermakna juga melampaui batas, yang sangat-sangat berlebihan berbuat dosanya itu. Terhadap diri mereka sendiri berarti zalimun li nafsi, menzolimi dirinya sendiri itu dengan berbuat dosa yang sangat banyak. Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, ya, janganlah kamu berputus asa, ya, dari rahmat Allah, ya. Rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Coba, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'a, semua dosa diampuni. Sekalipun dosa terberat ranking 1 dosa itu syirik. Walaupun ayat kemudian menerangkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya, tapi itu kan ketika sudah meninggal tidak bertobat dahulu. Jadi
matinya dalam kemusyrikan. Tapi kalau masih hidup bertobat tetap. Secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ya dosa sebesar apapun ya, moyangnya dosa sekalipun Allah akan mengampuni ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Pertegas lagi ini Allah ya, dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Belakangan ini kita juga banyak melihat berita-berita ya, Bismillah ya. Saya juga agak-agak merasa khawatir ya. Jangan-jangan di balik pengimaman itu ada juga yang menggantung nanti kan. Di masjid kita itu pas kita buka, ada yang menggantung. Ya, ngeri kali itu. Entah gara-gara apa ya. Sekarang pun di Lampung Timur ya, itu yang pakai jilbab ya, gantung diri ya. Beberapa bulan yang lalu juga mengiris tangan, ya. Ada 2 itu pasien itu mengiris tangan nadinya, untung ketahuan akhirnya bawa ke rumah sakit. Yang satunya juga sama karena online judul lilitan hutang dan ingin bunuh diri ya. Cobalah kita yang belajar agama ini, tafaqquh fiddin ini ya, bersyukur ya. Atau kalau mau searching habis sebirin, cobalah di mana, negara mana yang paling banyak bunuh diri ya. Orang-orang yang tidak bertuhan ya, ateis itu sangat rentan ingin mengakhiri hidup ya, ingin bunuh diri ya, disangkanya selesai kalau sudah mati. Padahal apa? Itu awal mula kita masuk ke alam gaib, yang pintu gerbang akhirat yang akan nantinya berproses ya sampai kiamat, dimintai pertanggungjawaban ya. Karenanya para santri ya, kita jaga ya keimanan ini ya, jaga hati kita ya, pikiran kita dari yuwaswisu ya, banyak yang menyebabkan apa? Tergelincir itu ada bisikan-bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurinas ya, bisikan-bisikan setan ya, hati ya. Setan ini kemudian membisik-bisikan supaya orang itu ragu ya, supaya orang itu mengingkari Allah ya, tidak menerima Allah sebagai Rabb. Ayat ini jadi menjadi apa? Ayat terindah ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ya. La taqnatu mir rahmatillah. Rahmatillah, rahmat. Mbak Roma datang belum? Belum ya? Oh, belum ya. Alhamdulillah, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tobat, yang kembali dan berserah diri kepada Allah. Ya, Allah juga menerangkan wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Oleh karena itu, semoga Allah Azza wa Jalla ya senantiasa ya merahmati kita semua. Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan rahmatnya terus menerus kepada kita, hingga kita tidak sampai kepikiran yang, atau kita sampai mengalami kesedihan ya. Itu orang yang mau bunuh itu sedih pikirannya ya, akhirnya ingin mengakhiri hidup ya dengan bunuh diri. Kemudian juga hendaklah kita bersegera ya mengisi ini ya sisa umur kita dengan taubatan nasuha. Sebelum apa? Secara khusus taubat tertutup yang pertama tadi apa? Kematian
Siapa yang menjamin? Yang namanya kematian pasti kapannya itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses muhasabah tadi, bagaimana harusnya itu Mbak Yuli? Habis sabirin ya, menghitung-hitung ya dosa yang dilakukan dan beristighfar sekaligus jaga-jaga ya. Jaga-jaga wong tidur itu seperti mati. Jangan-jangan apa? Tidak bangun kembali ya. Gimana itu doanya bangun tidur itu? Ya pikir. Gak bangun tidur gimana itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Kemarin tuh Ustaz Samsul tuh yang punya sekolahan Bani Su'aib kesini tuh bawa orang berobat. Fikri katanya udah bagus mondok ya. Tapi doa bangun tidur kok nggak hafal. Bahaya nih Fikri ini. Ya, dihafalin Fikri. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang alhamdulillah dari ahyana yang menghidupkan kembali ya ba'da ma'amata setelah kita dimatikan ya. Tidur itu seperti mati ya. Maka kemudian ketika kita bangun ya, kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Gimana konsepnya? Jika ditambah umurnya terus diberikan umur, maka Allah ingin menambahkan kesempatan ziyadatul khair ba'dal khair. Kita berbuat amal kebaikan, kemudian bertambah lagi kebaikan amal soleh satu ke amal soleh yang lain, karena modalnya apa? Jelas diberikan umur. Tapi kemudian kalau Allah mematikan kita rohatan min kulli syarr, maka kita berhenti ya, tertutup sudah kesempatan untuk berbuat dosa atau kejahatan. Maka kita juga menerima ketetapan Allah itu berarti yang terbaik daripada, atau jangan-jangan bila hidup terus kita tidak mampu memimpin diri kita, jiwa kita, nafsu kita tergelincir ke dalam kemaksiatan. Makanya Allah menyayangi kita kalau memang kemudian Allah sudah mencabut nyawa. Banyak yang kemudian menjelaskan ya pemaknaan secara ini analoginya ya. Kenapa orang-orang soleh bahkan dibuat ini apa kayak otomatis gitu. Ya bisa bikin. Kenapa orang-orang yang sangat baik atau soleh betul itu ada yang kemudian umurnya pendek. Gimana itu bisa bikin? Sampai ada guyonannya ya agak-agak belok-belok dikit lah, jangan solehah banget nanti apa umurnya pendek. Itu guyon-guyonannya. Kayak agak-agak nakal-nakal dikit lah, jangan teman-teman supaya apa awet katanya. Bagaimana menjelaskan itu? Baterianya secara akidah nih, jurusan filsafat itu gimana itu? Kenapa orang-orang yang soleh itu sebut saja 40-an, makanya saya sebut terminal pertama ya. Atau kalau kurang dari itu kok sudah meninggal. Itu gimana menjelaskannya itu? Memahaminya gimana? Kenapa Allah memanggil dahulu? Ya. Gimana Mas Sobri? Orang baik kok meninggalnya cepet ya? Apa yang bisa dijelaskan oleh guru PAI ini memaknai ketetapan Allah itu? Ini guru PAI juga Mbak Anissa gimana itu menjelaskannya itu? Mbak Yuli guru bahasa Arab gimana itu? Ayo. Bisa? Kenapa yang soleh meninggal duluan? Bagaimana jawabannya Mbak Triana? Enggak pernah mikir begitu ya? Enggak ngurus-ngurus mikirin begitu ya? Mati ya mati aja udah, nikah aja udah. Ada bisa kasih tahu? Banyak kemudian dijelaskan, ditamsilkan analoginya. Kalau di taman itu banyak apa bunga yang beraneka ragam. Kemudian apa? Yang dipetik yang mana itu? Yang paling indah, yang paling bagus. Begitu.
menandakan apa? Yang punya itu sangat sayang. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba itu, dicukupkan umurnya, ya, ajalnya telah sampai, seperti bunga tadi itu dipetik duluan. Lantaran apa? Paling apa? Paling indah, paling bagus, paling sayang Allah kepadanya, kemudian diambil duluan. Seperti itu, ya. Allah mengistirahatkan yang cukupkan. Perbuatan amal-amal di dunia sudah cukup, sehingga kematian yang dia peroleh, ya. Apa saja fadilah, ya, keutamaan dari taubat, ya. Wa huwallazi yaqbalu taubatu an ibadihi, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan para hambanya untuk bertaubat dan berjanji Allah akan menerima taubat mereka. Ya, Allah membuka pintu harapan bagi hambanya untuk meraih maaf dan ampunan. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan agar mereka bersandar pada kemurahan dan kedermawanannya, memohon agar kesalahan-kesalahan digugurkan, aibnya ditutupi, dan agar taubat mereka diterima. Ya, tidak ada yang bisa menolak mereka dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan pintu antara mereka dan Allah pun tidak terkunci, ya. Kemudian, ya, sisa waktu yang ada kita kaji sedikit pelengkap syarat, ya. Lalu bagaimana supaya taubatnya diterima atau taubatan nasuha kita bisa peroleh? Yang pertama, coba diingatkan dulu, yang pertama, taubat itu syaratnya ikhlas. Dia bertaubat kepada Allah itu dengan apa? Ikhlas, ya. Betul-betul, ya, tidak ada paksaan, murni, ya, ikhlas. Yang kedua, dia menyesali, ya. Setelah ikhlas, menyesali, nadam, menyesali betul-betul atas apa yang sudah dia lakukan dari dosa-dosa itu, ya. Pertama ikhlas, yang kedua menyesal, kemudian yang ketiga syarat bertobat, segera berhenti dari perbuatan maksiat, meninggalkan tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat atau dosa-dosa yang dilakukan itu, ya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada syarat berazam, ya, bertekad. Apa itu isi tekadnya? Tidak akan mengulangi kembali dosa-dosa tersebut, ya. Dosa-dosa itu tidak akan diulang kembali. Terakhir, taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis, ya. Jadi taubatnya setelah mati nggak bisa, taubat setelah kiamat nggak bisa. Karena, ya, ada 5 syarat yang kemudian harus dipenuhi oleh orang-orang yang bertobat. Coba diulang. Siapa yang bisa? 1, ikhlas. 2, menyesali. Yang ketiga, meninggalkan, ya, perbuatan dosa itu, tinggalkan. Yang keempat, berazam, bertekad tidak akan mengulangi. Dan terakhir, sebelum waktunya habis, ya, taubat itu sudah dilakukan. Itulah makom yang pertama yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan memampukan kita untuk senantiasa melazimi, ya, taubat, ya. Sekurang-kurangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang telah dijamin masuk surga, beliau bertobat minimal 70 kali sampai 100 kali dalam sehari, ya.
apalagi kita yang tidak mendapat jaminan apapun, maka kita harus lebih-lebih lagi senantiasa beristighfar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.